Halo teman-teman Citra Web, di video kali ini kita akan melakukan review terhadap salah satu produk dari C-Data, yaitu untuk serinya adalah FDC 600Y. Jadi perangkat ini dia sebenarnya masuk ke dalam kategori ODC ya, kabinet atau curve, yang fungsinya di dalamnya itu biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat pasif. Namun di perangkat ini nanti di dalamnya juga terdapat yang namanya perangkat aktifnya. Nah, penasaran di dalam perangkat ini ada apa saja, kemudian instalasinya seperti apa? Silahkan tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Untuk perangkat FDC 600Y ini sebenarnya adalah perangkat kabinet ya, box ya. Box yang mana di dalamnya itu kita bisa menggunakan perangkat-perangkat aktif seperti nanti ada perangkat OLT dan juga tentunya di dalamnya disuplai dengan power, sehingga untuk kebutuhan powernya nanti akan aman karena di dalam sini nanti kita juga bisa menggunakan yang namanya baterai, sehingga ada cadangan power untuk mensuplai perangkat-perangkat ini. Untuk perangkat ini dia desainnya cukup bagus, kemudian materialnya juga cukup kuat. Di perangkat ini juga tahan air dan juga disertai dengan yang namanya ventilasi, sehingga panas dari dalam nanti bisa dibuang oleh perangkat ini melalui ventilasi yang sudah tersedia di sini. Untuk perangkat ini juga tahan korosi dan juga tahan dari debu ya, sehingga ketika Anda pasangkan mungkin di trotoar atau di area yang mungkin tingkat debunya cukup tinggi, itu masih aman. Masih kita bisa gunakan perangkat ini untuk mensuplai layanan internet ke sisi pelanggan kita. Di dalam perangkat ini juga nanti akan terdapat berbagai macam komponen ya, seperti nanti ada power supply, kemudian ada MCB, kemudian di dalamnya juga terdapat yang namanya modul kontrol. Jadi modul kontrol di sini dia nanti digunakan untuk menghandle berbagai macam sensor-sensor yang ada di dalamnya, termasuk yaitu temperatur dan juga kelembapan. Dan juga nanti dia bisa digunakan untuk mengkontrol yang namanya kipas atau fan, sehingga ketika nanti suhu di dalam box ini dia terasa cukup panas, maka kipasnya nanti dia bisa nyala dan mungkin untuk putarannya bisa di-adjust. Untuk perangkat FDC 600Y dari C-Data ini, karena di dalamnya ini dia support atau terdapat slot untuk OLT, sehingga nanti kita untuk membuat POP baru di suatu area atau di suatu wilayah itu nanti tentunya akan lebih simpel lagi. Karena kita tidak perlu menyewa area yang cukup luas hanya untuk memasangkan perangkat-perangkat OLT. Jadi untuk OLT, kemudian nanti untuk splitter, di dalamnya sini sudah terdapat tray sehingga kita bisa adjust untuk jumlah OLT dan juga jumlah splitternya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Lalu apa saja isi dari perangkat FDC 600Y dari C-Data ini? Kita akan coba buka menggunakan kunci bawaan dari perangkat ini, dari box ini. Oke, jadi yang pertama untuk bagian dari perangkat ini ya, teman-teman ya. Di sini nanti ada kabel fiber in dan out-nya, kita bisa gunakan di sebelah sini. Kemudian di sini ada yang namanya kasete atau splice tray. Jadi fungsinya dia digunakan untuk dudukan sambungan kabel. Kemudian di sini terdapat 2 PSU ya. Ada 2 PSU. Kemudian di sini ada modul RTU atau RTU 100. Kemudian terdapat 3 MCB, switch 1, switch 2 dan juga switch 3. Di sebelahnya sini ada soket untuk power AC. Kemudian di sini ada kabel untuk kebutuhan power ya, power AC ya. Ini kemudian untuk lubangnya nanti ada di sini.
dan di sini tray untuk grounding. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini nanti ada beberapa slot. Jadi saat ini ada 3 slot yang kosong. Ini nanti Anda bisa isikan sesuai dengan kebutuhan untuk jumlah OLT atau Anda membutuhkan EDVA, kita bisa pasangkan di sini tray-nya. Kemudian di sebelah kanan ini nanti ada perangkat pasif. Ini adalah perangkat splitter bawaan dari FDC 600Y ini. Dan di sini satu lagi terdapat juga yang namanya toolkit. Jadi kita juga sudah disediakan toolkit. Fungsinya nanti untuk kebutuhan bongkar pasang atau pemasangan, kita bisa menggunakan toolkit yang sudah disediakan ini. Kemudian untuk isi dari perangkat ini, di sini ada sensor pintu, teman-teman. Jadi dia nanti digunakan untuk men-trigger alarm atau buzzer. Buzzer nanti ada di dalam sebelah sini. Kemudian setelah itu nanti ada fan atau kipas yang berfungsi untuk menyerap panas di dalam box ini. Kemudian untuk baterai nanti kita bisa letakkan di sini, teman-teman. Untuk ukurannya nanti kita bisa menggunakan panjangnya 195 mili, kemudian lebarnya 130 mili dan tingginya 170 mili. Di sini juga dia disediakan sensor ya. Di sini ada sensor dan juga di sini ada yang namanya soket power untuk mensuplai ke perangkat-perangkat kita, entah itu OLT atau entah itu perangkat EDVA yang nantinya akan dipasangkan di sini. Kemudian ini tadi adalah isian dari perangkat FDC 600Y. Jadi ketika Anda membeli produk ini nanti sudah include perangkat-perangkat ini di dalamnya. Kemudian seperti baterai, OLT tadi sifatnya opsional ya teman-teman ya. Dan selain perangkat ini nanti sebenarnya ada juga perangkat-perangkat tambahan yaitu untuk kebutuhan mounting atau mounting kitnya. Oke, kemudian untuk perangkat tambahannya di sini terdapat kabel untuk kebutuhan baterai ya. Ini. Kemudian tadi di sini ada pengunci. Kunci untuk kabinet ini. Kemudian untuk instalasi listrik nanti di sini sudah disediakan yang namanya watermur ini. Dan sisanya ini untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan mounting ya, seperti ini. Ini ada klem, ada 2. Kemudian di sini juga terdapat baut panjang ini. Di sini juga sama, ini untuk kebutuhan klem pemasangan perangkat. Di sini disediakan untuk ring, kemudian baut dan mur. Dan di sini juga disediakan masih ada ring lagi sebenarnya. Dan ada besi untuk mounting ini nanti sebenarnya bisa digunakan untuk dudukan ya. Ini terdapat 2 piece. Untuk instalasi yang pertama kali kita lakukan adalah memasang yang namanya kabel power ke soket ini. Jadi di sini nanti kita akan membutuhkan obeng kecil seperti ini. Setelah itu kita lepas untuk soketnya. Ini untuk soketnya. Kemudian untuk soket ini juga perlu kita lepas lagi komponen-komponen yang ada seperti housing dan juga untuk screw-nya ini. Nih, seperti ini. Untuk kabel powernya sudah kita pasang. Kemudian yang pertama kita akan pasangkan terlebih dahulu untuk
kunciannya. Seperti ini. Kemudian kita pasangkan juga untuk housingnya. Seperti ini. Dan yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah di sini ada 3 kabel dengan warna coklat, biru, dan juga kuning strip hijau. Jadi untuk coklat ini nanti adalah pasenya, biru untuk netralnya, kemudian kuning dan hijau atau kuning strip hijau, ini nanti dia digunakan untuk groundnya. Nah ini nanti harus kita pasangkan ke sini. Kita akan pasang ke sini. Di sini sudah ada informasinya untuk port mana atau soket mana yang dia itu sebagai fase, kemudian port mana netral, dan juga port yang mana untuk ground. Jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk detailnya. Kita bisa kendurkan sedikit. Oke, untuk selanjutnya kita akan pasangkan kabel ini sesuai dengan soket yang ada di sini. Misalnya untuk coklat ini fase, kita hubungkan ke L. Kemudian untuk biru netral. Jadi kita pasangkan ke N. Dan sekaligus untuk yang groundnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Oke, kita pasangkan lagi untuk housingnya. Seperti ini. Dan juga untuk penguncinya. Nah, seperti ini. Jika sudah, nanti kita akan pasangkan ke soket yang ada di dalam ini. Setelah berhasil memasang kabel power untuk AC input, selanjutnya di sini kita akan coba untuk instalasi power menggunakan baterai. Jadi yang pertama kita akan siapkan ini terlebih dahulu, kabel yang menuju ke baterai. Kemudian di sini juga terdapat kuncian untuk baterai yang akan kita gunakan nanti. Kita pasangkan terlebih dahulu untuk kabel ini. Jadi yang sekun yang seperti ini kita pasangkan di soket ini nanti. Oke, untuk pemasangan power baterai, pastikan untuk kabelnya ini sesuai, biru ketemu biru, yaitu netral atau negatif. Dan merah ketemu merah atau positif. Selanjutnya kita akan pasangkan untuk kuncian baterainya. Jadi menggunakan ini. Kemudian ini bisa dilepas terlebih dahulu.
Kemudian untuk yang satunya juga kita pasangkan. Dan ini kita lepas. Oke, saat ini untuk baterai sudah kita pasangkan di sini, sudah kita letakkan di dalam box. Untuk kapasitasnya kita pakai 12 volt 33 Ah. Untuk selanjutnya kita akan pasangkan pengunci baterai terlebih dahulu. Ini di sini. Kemudian selanjutnya kita pasangkan kabelnya ke aki atau ke baterai ini. Untuk merah ketemu dengan positif, biru ketemu dengan negatif. Kita pasangkan untuk kabel birunya terlebih dahulu atau kabel negatif. Seperti ini. Kemudian untuk kabel positifnya selanjutnya kita bisa kencangkan menggunakan kunci pas dari toolkit yang tadi sudah disediakan menggunakan ukuran 10. Kemudian kita coba pasangkan untuk karet pelindungnya. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil instalasi untuk power di dalam perangkat ini atau di dalam box ini, selanjutnya kita akan coba tambahkan untuk perangkat OLT. Jadi untuk perangkat OLT ini dia tidak include ya di dalam pembelian box ini. Jadi sifatnya itu adalah opsional atau add-on. Untuk OLT yang bisa kita gunakan serinya adalah FD1608Y-BOM. Jadi kita bisa pasangkan ini OLT khusus. Kita coba pasangkan di sini. Kemudian kita bisa kencangkan untuk baut yang sudah disediakan di sini. Untuk powernya kita bisa pasangkan dengan kabel power yang sudah disediakan. Seperti ini misalnya. Selanjutnya di sini kita akan coba menyalakan panel-panel yang ada di sini.
Jadi untuk kabel listrik atau kabel AC sudah kita hubungkan ke sumber listrik. Di sini kita coba untuk nyalakan untuk ERCB 1 dan 2. Jadi kita coba aktifkan seperti ini. Jadi di sini juga dibekali alarm ya atau buzzer. Jadi ketika box ini dia dibuka, nanti dia akan terdapat notifikasi alarm seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mematikan untuk cara yang sederhana, kita bisa tekan sensor pintu yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nanti untuk buzzernya atau alarmnya dia akan mati. Jadi seperti itu tadi, ketika ada alarm ya, indikasi bahwa pintunya dibuka, dia nanti buzzernya akan berbunyi. Tapi untuk mengkontrol si buzzer itu tadi, kita bisa remote si modul RTU 100 ini. Dan juga untuk power supply yang ada di sini, itu juga bisa kita kontrol melalui RTU 100 ini. Yang nantinya mungkin akan kita buatkan video terpisah ya dari video yang ini. Kemudian untuk bagan kelistrikan di dalam box ini atau di perangkat ini, jadi yang pertama ketika tadi sumber listrik sudah kita pasangkan, sumber listrik akan masuk ke dalam 2 ELCB. Di sini saya memiliki atau terdapat 2 ELCB, ada switch 1 sama switch 2. Kemudian masing-masing ELCB ini nanti akan terpasang ke masing-masing PSU yang ada di atasnya. Switch 1 menuju ke power 1, switch 2 menuju ke power 2. Kemudian untuk switch 3 ini nanti khusus untuk baterai. Dan di sini terdapat soket listrik AC1 ya. AC1 ini nanti akan mengambil power dari ELCB yang kedua atau switch 2. Kemudian indikasi ketika switch 1 itu terdapat listrik atau power, maka di sini akan terdapat indikasi di PSU-nya ya. Power 1 DC on. Kemudian untuk di switch 2 ini nanti juga terdapat DC on. Kemudian di switch 3 ini nanti kita bisa lihat di dalam modul RTU 100 ini statusnya adalah charging, karena saat ini power listrik sudah masuk, digunakan untuk mensuplai power kebutuhan di dalam box ini, dan juga termasuk digunakan untuk mensuplai atau melakukan charging terhadap baterai yang ada di sini. Saat ini untuk perangkat OLT statusnya dia sudah aktif, sudah on. Kita saat ini akan mencoba untuk mematikan power dari switch 1 atau LCB 1. Kita coba matikan. Seperti ini. Untuk perangkat tetap on dan di sini statusnya dia off. Lampu DC-nya itu off, mati. Kemudian di switch 2 ketika sumber listrik yang kedua ini juga bermasalah atau problem, kita matikan. Maka perangkat masih tetap on disuplai dari baterai. Dan kita bisa lihat di sini untuk power 2 PSU-nya indikasinya itu lampunya mati. Dan di dalam modul RTU 100 atau RTU 100 untuk indikasi chargingnya ini dia berhenti karena saat ini posisi dari baterai ini tidak sedang proses charging. Jadi seperti itu tadi review terhadap perangkat FDC 600Y ya dari C-Data. Jadi untuk perangkat ini tentunya bisa dipasangkan di area outdoor, di area di luar ruangan yang tentunya terkena hujan ataupun terkena debu. Ini perangkat ini cukup aman ya, karena untuk materialnya juga cukup bagus. Kemudian perangkat ini dia juga disupport dengan power, sehingga kita bisa pasangkan perangkat aktif di dalamnya, misalnya nanti kita pasangkan perangkat OLT. Dan tentunya di perangkat ini terdapat juga yang namanya redundancy power, sehingga ketika listrik AC mati, maka power akan secara otomatis disuplai oleh perangkat baterai. Bagi teman-teman yang penasaran terhadap perangkat ini,
Anda bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citra Web. Cukup sekian Citra Web tutorial kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citra Web tutorial selanjutnya.